صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh, arsyadani wa arsyadakum. Kalau didatangkan satu pertanyaan kepada kita, kalau Bapak atau Ibu ditanya, siapa orang yang paling dicintai oleh Bapak? Kalau pertanyaan ini disodorkan kepada kita, pertanyaannya adalah siapa yang paling Anda cintai? Bisa saja Ibu mengatakan ketika ditanya siapa yang orang yang paling dicintai, di mana pasangnya? Bisa saja salah seorang dari ibu ketika ditanya, Bu, siapa yang paling dicinta oleh ibu? Bisa saja dia mengatakan, suamiku yang paling aku cintai. Memungkinkan itu? Memungkinkan. Atau salah seorang dari bapak ditanya, Pak, siapa yang paling bapak cintai? Siapa orang yang paling bapak cintai? Bisa saja bapak mengatakan, anakku yang paling bontot yang paling aku cintai. Dia baik, akhlaknya Masya Allah menakjubkan, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, ketika seorang muslim ditanya, siapa orang yang paling dicintai olehnya, oleh muslim, oleh kita, maka jangan salah menjawab. Jangan salah menjawab. Manusia tentunya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai, maka yang paling berhak, yang harus kita cintai lebih dari segalanya, yang harus kita cintai dengan kadar kecintaan lebih daripada cinta kita kepada ayah kita. Yang harus kita cintai dengan kadar kecintaan yang lebih besar daripada kita mencintai saudara-saudara kita. Bahkan kecintaan kepadanya harus lebih besar, kadarnya harus lebih tinggi daripada kita mencintai istri-istri kita, kerabat kita, atau kecintaan kepadanya harus lebih besar, harus lebih tinggi daripada kita mencintai harta kita yang kita usahakan, tijarah kita yang kita khawatirkan kebangkrutannya, tempat tinggal kita yang mewah. Siapa itu yang berhak kita cintai? Melebihi cinta kita kepada ayah kita, melebihi cinta kita kepada ibu kita, melebihi cinta kita kepada saudara-saudara kita, melebihi cinta kita kepada para istri kita, kepada kerabat kita, kepada harta kita, tijarah, usaha yang kita khawatirkan kebangkrutannya, tempat tinggal yang indah, yang mewah. Itu kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ini tidak bisa ditawar. Tidak ada bargaining di situ. Tidak ada tawar-menawar di situ. Karena ini perintah dari Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla, yang telah menciptakan kita, memberikan perintah kepada kita dalam masalah cinta, yaitu agar kita
orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan di atas segalanya. Hatta kecintaan kepada diri kita. Kecintaan kepada diri kita itu harus dikalahkan dengan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24 Allah Rabbuna berfirman, Qul, katakanlah ya Muhammad, Qul, katakanlah ya Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan kerabat kalian, keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan perniagaan dan usaha dan kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kalian khawatirkan akan bangkrutnya, wa masakinu tardawunaha, dan tempat tinggal yang kalian cintai, ahabba ilaikum, yang paling kalian cintai, minallahi wa rasulihi, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan berjihad di jalannya, fatarabbasu, kata Allah, maka tunggulah oleh kalian, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan putusannya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini Bapak dan Ibu secara gamblang, secara jelas menunjukkan bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia yang wajib kita cintai dengan kadar kecintaan di atas segalanya, sampai kecintaan kita kepada diri kita, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ketika beliau menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, jika semua hal-hal tersebut lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, serta jihad di jalan Allah, maka tunggulah musibah dan malapetaka yang akan menimpa kalian. Dalam ayat ini ada ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayah kita, anak-anak kita, kerabat kita, harta kita, perdagangan kita, tempat tinggal kita, lebih kita cintai daripada Allah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengancam. Apa ancamannya? Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah, Allah akan menimpakan malapetaka. Maka ancaman keras ini menunjukkan bahwa mencintai Rasulullah SAW itu hukumnya wajib dengan kecintaan di atas segalanya. Setelah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling berhak kita cintai dengan kecintaan yang lebih di atas segalanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ahlu sunnah.
Itu kaum muslimin. Kaum muslimin mencintai Nabi SAW di atas segalanya. Kaum muslimin memiliki kewajiban untuk mengagungkan Nabi SAW sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Mari kita lihat, mari kita tengok bagaimana kecintaan para sahabat, bagaimana pengagungan para sahabat kepada Nabi SAW. Ada sepenggal kisah, ada sepenggal cerita dari seorang sahabat mulia, sahabat besar, yaitu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kisah ini disebutkan oleh salah seorang sahabat mulia Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu. Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, ia mengatakan, apa kata Abdullah? Kunna ma'an Nabi SAW. Kata Abdullah ibn Hisham radhiyallahu anhu, kami pernah bersama Nabi SAW. Wa huwa akhidun biyadi Umar bin Khattab. Saat kebersamaan kami dengan Nabi SAW, kata Abdullah, Rasulullah SAW memegang tangan Umar. Jadi Rasulullah ketika itu, kata Abdullah, memegang tangan Umar. Faqala lahu Umar. Ketika tangan Umar dipegang oleh Nabi SAW, maka Umar mengatakan kepada Rasulullah, apa kata Umar? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Kata Umar ketika itu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu, kecuali dari diriku, ya Rasulullah. Jadi Umar mengatakan kepada Rasulullah bahwa ia lebih mencintai Rasulullah dari segala sesuatu. Lebih mencintai Rasulullah daripada istrinya. Lebih mencintai Rasulullah daripada anak-anaknya. Lebih mencintai Rasulullah daripada rumah, tempat tinggalnya, hartanya, dan kekayaan. Tetapi Umar memberikan pengecualian, illa min nafsi, kecuali diriku. Ya Rasulullah, sungguh engkau yang paling aku cintai daripada segala sesuatu, kecuali diriku. Apa kata Nabi? Nabi SAW mengatakan kepada Umar, dan ini disaksikan oleh para sahabat yang lainnya. Kata Nabi, la walladhi nafsi biyadi. Tidak, wahai Umar. Kata Nabi, la, tidak wahai Umar. Jangan begitu wahai Umar. Jangan seperti itu wahai Umar. Walladhi nafsi biyadi. Demi zat yang jiwaku berada pada genggaman tangannya, hatta akunna habba ilaika min nafsika, sampai aku yang paling engkau cintai di atas dirimu sendiri. Dengan itu, maka Umar mengatakan kepada Rasulullah SAW, merevisi ucapan yang pertamanya. Umar mengatakan, fa innahul an. Kalau begitu ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah aku rubah. Sekarang ya Rasulullah aku rubah. Wallahi, demi Allah ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sungguh engkau yang paling aku cintai di atas diriku sendiri. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Sekarang wahai Umar, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, engkau benar. Allahu Akbar. Lihat, ikhwan, bapak, ibu yang saya muliakan, tatkala Umar menyatakan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada sesuatu kecuali dirinya yang paling dicintai oleh Umar radhiyallahu anhu kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah meminta agar ucapan itu direvisi. Rasulullah meminta kepada Umar agar merubah statementnya. Bahkan kecintaan kepada dirinya itu harus dikalahkan dengan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas segalanya, hatta di atas kecintaan kepada diri kita. Jadi, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang lebih dicintai, yang lebih disegani oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, sebelum ia masuk Islam, sebelum ia memeluk Islam, sebelum menyatakan keimanan, keislaman di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Amr bin al-As ia mengatakan, apa kata beliau? Sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun yang lebih aku benci daripada Muhammad. Namun setelah Amr bin al-As memeluk Islam, maka dia mengatakan tidak ada seorang manusia pun yang lebih aku cintai dan yang lebih aku agungkan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mengatakan, kata Amr bin al-As, dia mengatakan, seandainya, ini bentuk pengagungan Amr bin As kepada Nabi SAW. Kata Amr bin al-As radhiyallahu anhu, seandainya aku diminta untuk menggambarkan pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, tentu aku tidak akan pernah mampu untuk melakukannya, sebab aku tidak pernah menajamkan pandanganku kepada beliau sebagai bentuk pengagungan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu kecintaan, itu pengagungan dari para sahabat Nabi SAW. Di antaranya Amr bin al-As tidak pernah memandang Nabi SAW dengan pandangan yang tajam, sampai beliau mengatakan, andai aku diperintah, disuruh untuk menjelaskan tentang Nabi SAW kepada kalian, aku tidak akan mampu. Kenapa? Aku tidak pernah memandang Nabi SAW dengan pandangan yang tajam. Ini bukti pengagungan para sahabat. Urwah bin Mas'ud, ia pernah mengatakan kepada kaum Quraisy, ia pernah mengatakan kepada musyrikin Quraisy, apa kata Urwah? Wahai kaumku, wallahi demi Allah, aku adalah seorang yang pernah diutus ke Kisra, ke kaisar dan ke raja-raja. Namun aku tidak pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh segenap rakyatnya melebihi pengagungan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Urwah, demi Allah, wallahi, mereka para sahabat tidak memandang dengan tajam kepada beliau sebagai bentuk pengagungan mereka kepadanya sallallahu alaihi wasallam, serta
Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam berdahak kecuali ditadah dengan telapak tangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah di antara mereka mendapatkan dahak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka melumurkan dahak tersebut ke wajahnya, ke dadanya. Lalu tatkala Nabi SAW berwudu, maka hampir semua para sahabat memperebutkan bekas wudunya, sampai-sampai dikatakan dalam memperebutkan bekas wudu Nabi SAW, hampir saja mereka saling membunuh, berantem untuk mendapatkan bekas air wudu Nabi SAW. Itu pengagungan Urwah bin Mas'ud. Bagaimana para sahabat mengagungkan Nabi SAW. Maka ibu dan bapak yang saya muliakan, ketika kita sudah mencintai Nabi SAW dengan kadar kecintaan yang lebih besar daripada kecintaan kita kepada selain Nabi SAW, maka kita berhak mendapatkan yang pertama, manisnya iman, kelezatan iman. Bapak, iman itu menimbulkan kelezatan pada diri kita. Iman dengan buah amal saleh itu menimbulkan kelezatan kepada kita. Ada seorang ulama yang mengatakan terkait dengan sholat tahajud. Ada seorang ulama yang mengatakan terkait dengan sholat tahajud, aku berusaha untuk sholat malam selama 40 tahun. 20 tahun saya belum bisa menikmati sholat tahajud. Itu belajar sholat tahajud 20 tahun. Istiqomah tidak pernah tertinggal. Tapi belum ada nikmatnya sholat tahajud. Masih talik ulur. Memasuki tahun ke-21-nya, 20 tahun setelahnya, maka dia mengatakan, dunia ini menjenuhkan, dunia ini membosankan. Kalau tidak ada sholat malam, aku ingin meninggalkan dunia ini. Iman itu lezat, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Sudahkah kita mendapatkan kelezatan iman? Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan kelezatan iman, atau barangkali sampai sekarang kita belum merasakan kelezatan iman, lezatnya sholat, lezatnya puasa, lezatnya sedekah, lezatnya kita berdiri di kesepian malam dalam sholat witir kita di hadapan Allah Subhanahu. Jangan-jangan kita belum merasakan kelezatan iman tersebut yang kita miliki. Maka Nabi SAW menunjukkan satu cara, satu jalan agar kita bisa menikmati, kita bisa merasakan bahwa iman yang kita miliki itu lezat, melebihi lezatnya ketika kita menikmati santapan sarapan kita, makan siang kita, makan malam kita. Kita sering menikmati itu, bukan? Menikmati secangkir kopi, menikmati secangkir teh. Bismillah. Masya Allah, nikmat. Cuma satu baru, nanti nyusul belakang. Kita lebih sering menikmati itu semua. Sudahkah kita merasakan lezatnya iman kita? Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita bisa menikmati kelezatan iman yang kita miliki. Rasul mengatakan, salasun
Man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang membuat seseorang itu akan mendapatkan manisnya iman. Bukan manisnya teh, bukan manisnya kopi, bukan manisnya roti, bukan manisnya bolu yang kita bikin. Tetapi kata Nabi SAW, ada 3 perkara dengannya seseorang akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman. Apa itu? Kata Nabi SAW, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih. Jika Allah dan Rasulnya telah dia cintai dengan kadar kecintaan di atas segalanya. Kalau Allah dan Rasulnya sudah ia paling cintai, maka dia akan berhak mendapatkan kelezatan iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Kalau Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segalanya. Itu yang pertama. Maka orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih di atas segalanya, dia akan mendapatkan kelezatan iman. Yang kedua kata Nabi, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillahi. Seseorang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai saudara kita, dasarnya karena Allah, maka akan datang kepada kita apa? Kemampuan untuk menikmati iman kita. Kita akan mendapatkan kelezatan iman, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Yang ketiganya, jalan, cara yang diajarkan oleh Nabi agar kita bisa menikmati keimanan kita, agar kita bisa merasakan lezatnya keimanan kita. Kata Nabi SAW, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nari. Seseorang yang membenci dia kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Ini 3 cara yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita bisa mendapatkan kelezatan iman. Bukan iman yang hampa, bukan iman yang tidak ada rasa. Iman itu lezat. Cara kita mendapatkan kelezatan iman, ikuti petunjuk Nabi SAW. Jadi kalau Nabi kita SAW lebih kita cintai dari yang lain, maka kita akan mendapatkan kelezatan iman. Ini faedah yang pertama, ketika kita mencintai Nabi SAW di atas segalanya. Tidak hanya itu. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW di atas segalanya, tidak hanya kita akan merasakan lezatnya iman, maka kelak di negeri akhirat kita akan menikmati kebersamaan dengan Nabi SAW. Tidak ada satu keinginan yang paling besar bagi seseorang yang mencintai seseorang kecuali dia ingin selalu bersamanya. Ibu dulu pernah jatuh cinta kan? Yang ibu inginkan selalu bersamanya, selalu bersama orang yang dicintainya. Maka kalau kita mencintai Nabi SAW, itu merupakan sebab kita akan bersama Rasulullah SAW di akhirat. Kita tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi SAW. Kita tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi SAW, berjumpa, melihat, berbicara langsung bersama Nabi SAW. Tapi kalau kecintaan kita kepada Rasulullah mengalahkan segalanya, maka kita akan bersama Nabi SAW di negeri akhirat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Orang itu bertanya kepada Nabi, kapan terjadinya kiamat ya Rasulullah?
Mata sa'ah ya Rasulullah. Kapan terjadinya hari kiamat ya Rasulullah? Maka sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Maka orang tersebut menjawab, ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut. Aku tidak mempersiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut dengan banyak sholat ya Rasulullah, tidak. Dengan banyak puasa, tidak ya Rasulullah. Dengan banyak sedekah ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Tetapi aku persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu adalah dengan cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Apa kata Nabi? Anta ma'a man ahbabta. Kalau begitu, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Jadi kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Kalau yang kita cintai adalah Rasulullah, kita akan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang kita cintai penyanyi, artis, penyanyi dangdut, penyanyi pop, penyanyi jazz, kalau mereka yang seperti ini kita cintai, maka kita pun akan bersama mereka. Beruntung kita muslim, kita orang yang beriman, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas kecintaan kepada suami kita, kepada istri kita, anak kita, harta kita, tempat tinggal kita, maka kita akan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak pernah bergembira sebagaimana rasa gembira kami ketika mendengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kata Anas bin Malik, kami tidak pernah berbahagia, kami tidak pernah merasa senang sebagaimana kegembiraan kami, kesenangan kami ketika Rasulullah mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka Anas mengatakan, kalau begitu aku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu aku mencintai Abu Bakar. Kalau begitu aku mencintai Umar. Aku berharap bisa bersama dengan mereka karena kecintaanku kepada mereka. Walaupun aku tidak bisa beramal seperti mereka. Cintai Nabi, cintai orang-orang saleh dan generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang hidup sezaman dengan kita, karena mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan mereka adalah orang-orang soleh. Maka kita akan dikumpulkan di negeri akhirat bersama mereka, bersama orang-orang yang dicintai. Jangan salah memberikan cinta, karena bahaya. Kalau yang digandrungi oleh adik-adikku, kalau yang digandrungi oleh ibu-ibu sekalian, setiap harinya nonton televisi, yang disetelnya adalah drakor. Kalau kehilangan satu, episode itu satu apa tuh? Satu episode, episodenya. Ketinggalan, dia risau. Dia nggak tenang sebelum telepon kepada tetangganya. Kemarin episodenya membicarakan apa ya? Sampai bentuk kecintanya itu dituangkan, fotonya diletakkan di dalam rumahnya, fotonya dijadikan profil di HP-nya, obrolan setiap harinya membicarakan artisnya itu. Berarti hatinya, jiwanya sudah dipenuhi dengan kecintaan. Bahaya ini ibu. Ketika pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan mereka. Siapa mereka itu? Non-muslim. Yang lebih layak kita cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Buahnya Masya Allah manis, akan menyebabkan kemanisan iman. Kita mampu merasakan lezatnya iman. Kita akan dikumpulkan bersama Nabi SAW. Tidak hanya itu, iman kita akan sempurna dengan mencintai Nabi SAW. Kalau kita tidak mencintai Nabi SAW dengan kadar yang tadi, lebih di atas segalanya, iman kita belum dikatakan sempurna. Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum. Seorang tidaklah beriman dengan sempurna hatta akuna habba ilaihi, sehingga aku lebih dicintai olehnya, min waladihi, daripada putranya, wa walidihi, daripada ayahnya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Mudah nggak ini? Mudah nggak ini? Sebenarnya mudah, tetapi berat diaplikasikan. Terkadang untuk Rasulullah SAW kita kesampingkan semangat. Kita lebih memilih selain Nabi SAW. Kita belum dikatakan Anda mencintai Nabi SAW. Sekalipun klaim itu beribu-ribu kali, aku cinta kepada Nabi, bahkan itu dituangkan dalam lagu, itu dituangkan dalam kata-kata, ditulis dalam agenda, aku mencintai Nabi SAW. Cinta kepada Rasulullah butuh pembuktian. Sebagaimana Bapak dulu mengatakan cinta kepada istri Bapak, istri Bapak meminta pembuktian kepada Anda, betul tidak? Mana bukti cinta aku? Bukti cinta Anda kepada apa itu buktinya? Begitu dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Kita harus mampu membuktikan bahwa kita benar cinta kepada Rasulullah SAW. Bukan klaim semata, bukan hanya slogan semata. Mencintai Nabi dijadikan status. Percuma kita mengatakan cinta kepada Nabi kalau tidak bisa dibuktikan. Apa bukti bahwa kita benar mencintai Nabi SAW? Bukti yang pertama, yuk kita buktikan. Dengan pembuktian yang pertama, kita harus mendahulukan Nabi SAW dan selalu mengutamakan Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW adalah manusia yang cocok untuk kita cintai, manusia yang pantas untuk kita cintai. Kenapa? Karena Rasulullah adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mencintai manusia, kita memilih. Betul nggak Pak? Sebelum kita menikah, kita pilih dulu 40 wanita sudah kita jajali. Karena dalam rangka memilih siapa yang terbaik di antara mereka. Maka Nabi SAW adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan, Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismaila, wastafa Quraisyan min Kinana, wastafa min Quraisyin bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah yang terbaik dari keturunan Ismail. Lalu Allah pilih Quraisy yang terbaik dari Kinanah. Allah pun memilih Bani Hashim yang terbaik dari Quraisy. Lalu Allah pilih aku yang terbaik dari Bani Hashim. Rasulullah manusia terbaik, baik dalam segala keadaannya. Fisiknya baik, akhlaknya baik, keimanannya baik. Orang yang seperti ini yang layak kita cintai. Maka Bapak dan Ibu, di antara sekian banyak contoh, kita lebih mengutamakan Rasulullah SAW daripada yang lainnya adalah kita lebih mendahulukan Nabi daripada yang lainnya. Maka kalau kita mendengar, kalau kita mendapatkan
seorang ulama berpendapat, seorang kiai berpendapat, seorang ustadz yang berpendapat. Lalu kita jadikan ucapan kiai, ucapan ustadz, ucapan ulama sebagai rujukannya, sebagai tempat kembali kita yang kita pegang. Padahal nyata, jelas, jentre itu bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita telah melempar jauh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada ucapan, kalau ada pendapat ini, entah itu datang dari ulama manapun, entah itu datang dari kiai manapun, entah itu datang dari ustadz manapun, tetapi pendapat ini, qaul ini, ucapan ini bertentangan dengan hadis, dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia mengambil ucapan selain dari ucapan Nabi SAW, berarti dia dusta di dalam mencintai Nabi SAW. Karena sebagai bentuk bukti bahwa kita mencintai Nabi SAW agar kita selalu mendahulukan Rasulullah SAW. Buktikan cinta kita dengan yang pertama itu, selalu mendahulukan mengutamakan Nabi SAW. Yang kedua, buktikan bahwa kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang kedua, kita selalu membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini termasuk prinsip pilar keimanan. Kita wajib meyakini, mengimani bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maksum. Nabi tidak pernah salah. Termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah salah berucap. Nabi SAW tidak pernah berdusta. Tidak ada dari lisannya tuh buhtan, fitnah. Tidak ada keluar dari lisannya kedustaan. Maka kita wajib membenarkan apa yang dikhabarkan, apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik khobar yang telah lalu, ataupun khobar yang terjadi sekarang, atau khobar yang sekarang belum terjadi, di masa lampau yang belum terjadi, tetapi akan terjadi di masa datang. Tetapi itu dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, "Wan najmi idza hawa," demi bintang ketika terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawanmu, sahabatmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah yang diucapkannya itu keluar dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali yang diucapkan itu adalah wahyu dari Allah. Jadi Rasulullah itu maksum. Termasuk Rasulullah maksum dari kesalahan ketika berkata. Karena seluruh ucapan yang keluar dari lisan Rasul dibimbing dengan wahyu. Maka kewajiban kita membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikhabarkan oleh Nabi SAW akan terjadi hari kebangkitan, maka kita pun harus membenarkan. Kan itu datang dari Nabi SAW. Yang ketiga, buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan apa? Dengan beradab di sisi Nabi SAW. Di antara bentuk adab di sisi Nabi SAW adalah kita jangan menjadi muslim yang bakhil ketika disebut nama Rasulullah SAW. Ketika kita mendengar nama kekasih kita disebut, maka kita harus serentak bersolawat kepada Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang pedit, orang yang kikir itu, kata Nabi SAW, alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yaitu orang yang ketika namaku disebutkan di hadapannya lalu dia tidak bersolawat kepadaku, itu adalah orang
bakhil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beribu kali nama Nabi diucapkan, didengar oleh kita bersalawat kepada Rasul. Sejuta kali nama Rasulullah disebutkan di hadapan kita, sejuta kali pula kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita menjadi orang yang bakhil, yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, buktikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya berpegang dengan petunjuk Rasulullah. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Allah memerintahkan kepada kita umat Rasulullah untuk apa? Untuk mengikuti Rasulullah, untuk ittiba, untuk berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ke kanan, kita ke kanan. Nabi ke kiri, kita ke kiri. Nabi lurus, kita lurus. Itu ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Nabi kita ikuti. Apalagi kalau ada sunnah yang sudah mulai redup. Kalau ada di antara ajaran Nabi yang sudah mulai tidak dikenal oleh umat ini, kita hidupkan. Karena ini sangat utama sekali. Jadi usahakan Bapak dan Ibu kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Beliau mengucapkan, dan ucapan beliau ini sangat terkenal. Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah mengatakan, kalau kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah itu. Allahu Akbar. Kalau kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah. Ada satu hadis Nabi SAW yang menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW jarang menyisir rambutnya. Tidak setiap hari menyisir rambut, jarang. Ikuti cara menyisir rambut Rasulullah SAW. Dalam satu hadis disebutkan Rasulullah mendahulukan ketika menyisir rambutnya, mendahulukan bagian yang kanan beliau. Ikuti itu. Ketika sampai kepada kita kebaikan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalkan itu. Sekalipun sekali. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengerjakan sunnah itu. Kita harus bersemangat mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, apa kata beliau?
Seorang muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang telah ditinggalkan oleh manusia. Maka bersabarlah wahai para pecinta sunnah, karena sesungguhnya kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Makin hari makin sedikit orang yang ittiba, orang yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Tidaklah kita ingin mendapatkan keutamaan yang lebih besar di akhirat nanti dengan berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, nanti di negeri akhirat Rasulullah SAW akan menjadi pemimpin dan imam yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di negeri akhirat Rasulullah akan menjadi pemimpin, akan menjadi imam yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma nad'u kulla unasin biimamihim." Ingatlah suatu hari yang pada waktu itu kami memanggil tiap orang dengan pimpinannya. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan, salah seorang ulama salaf mengatakan, ayat ini menunjukkan kemuliaan yang sangat agung bagi orang-orang yang mencintai hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena imam, karena pemimpin mereka itu adalah Rasulullah SAW. Maka kelak Rasulullah akan membela orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kalau kita melepaskan sunnah Nabi SAW, maka itu bahaya. Bahaya sekali kalau sunnah dilemparkan oleh kita. Sebagai gambaran, salah seorang murid Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang bernama Abu Talib. Abu Talib murid dari Imam Ahmad. Ia pernah mengatakan, saya mendengar Imam Ahmad ditanya tentang sebuah kaum yang meninggalkan hadis dan cenderung kepada pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang, ya, orang ini meninggalkan hadis Nabi SAW, dia lebih memilih ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama tadi. Maka apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan, saya merasa heran terhadap sebuah kaum yang mengetahui hadis dan sanad hadis serta kesahihannya, lalu dia meninggalkan hadis tersebut dan dia memilih pendapat Sufyan dan pendapat yang lainnya. Padahal Allah telah berfirman, kata Imam Ahmad, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah berhati-hati orang yang menyelisih perintah Rasulnya untuk tertimpa fitnah. Fitnah ditafsirkan oleh para ulama kesyirikan, atau tertimpa adab yang pedih. Fitnah itu adalah kekufuran. Kekufuran adalah perkara yang sangat besar. Ya, orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW akan tertimpa fitnah. Tahukah kalian, tahukah kita apa fitnah itu? Fitnah itu adalah kekufuran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fitnatu akbaru minal qatli. Ini dalil ini sudah disalahgunakan. Al fitnatu akbaru minal qatli. Diterjemahkan dengan bahasa fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Padahal bukan itu maksud hadis ini. Maksud hadis ini adalah al fitnah, kekufuran itu lebih besar daripada membunuh, daripada pembunuhan. Kalau di kita fitnahnya, fitnah menurut kita, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal dia salah memahami hadis,
Hadisnya berbunyi al-fitnatu akbaru minal qasli. Dan fitnah itu artinya kekufuran itu lebih besar daripada pembunuhan. Orang yang meninggalkan sunnah Nabi SAW pasti akan terkena fitnah. Akan dia kufur. Ya sudah jelas kufur. Dia meninggalkan sunnah Nabi SAW, meninggalkan ittiba kepada Nabi SAW. Kalau yang diikutinya bukan Nabi SAW, maka sudah jelas dia sudah terfitnah. Dia telah memasuki wilayah kekufuran. Saya berikan contoh bagaimana seorang melepaskan sunnah Nabi SAW dan bahayanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menukil satu hadis dari Nabi SAW di mana Nabi mengatakan, la tatruqun nisaa laylan. Fa kharaja rajulani mimman sami'a maqalatahu. Fa taraqa ahlahuma fa wajada kullu wahidin minhuma ma'a imra'atihi rajulan. Kata Nabi SAW, jangan kalian datang kepada istri kalian dari safar di malam hari. Salah satu larangan Nabi SAW, bapak-bapak ketika safar jangan pulang di malam hari menemui istrinya. Sekalipun pulang di malam hari, tunggu. Ketika Rasulullah mengatakan, janganlah datang pada istri kalian dari safar di malam hari. Ketika Rasulullah mengatakan ini, tiba-tiba ada dua orang yang mendengar sabda Nabi SAW ini pergi mendatangi istrinya. Dia pulang safar. Dan itu di malam hari. Apa yang terjadi? Maka keduanya mendapatkan istri mereka sudah bersama laki-laki lain. Ini akibat orang yang tidak mau mendengar mengikuti sunnah Nabi SAW. Istrinya bersama laki-laki lain itu adalah hukuman bagi mereka yang pantas. Kenapa? Dia meninggalkan sunnah Nabi, tidak mau taat kepada Nabi SAW, melanggar larangan Nabi SAW. Mereka mendatangi istri mereka, pulang safarnya di malam hari. Karena kita pernah mendengar larangan ini, Bapak. Kita pulang dari safar di malam hari. Jangan datang. Sekalipun kangen sekali sama istri kita, tunggu pagi. Dalam rangka apa? Saya melaksanakan ini dalam rangka berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salama bin At-Taqwa radhiyallahu anhu yang mengatakan, anna rajulan akala inda Rasulullah SAW bishimali. Kata Salama bin Al-Aqwa, ada seseorang yang makan di sisi Nabi SAW dengan tangan kirinya. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan kepada orang itu, kul biyaminika, hei, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Qala, orang itu mengatakan, la astati'u, aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Ucapannya itu karena enggan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Dia mampu makan dengan tangan kanan, tapi dia katakan, aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Dia tetap makan dengan tangan kiri. La astati'u qala. La astata'ta, kata Nabi SAW. Benar engkau tidak bisa makan dengan tangan kanan. Ma manau ilal kibr. Tidaklah yang mencegah dia, menghalangi dia dari makan dengan tangan kanan itu kecuali kesombongan dia di hadapan Nabi SAW. Qala fama rafa'a illa fihi. Maka seketika itu pun ia tidak mampu mengangkat tangannya. Ini azab, ini hukuman bagi mereka yang menyepelekan sunnah Nabi SAW. Seseorang mendatangi Sa'id bin Al-Musayyib
Dan dia mengucapkan salam perpisahan untuk haji dan apapun. Maka Sa'id mengatakan kepadanya, jangan kamu pergi hingga kamu sholat terlebih dahulu. Sebab Rasulullah bersabda, tidaklah ada yang keluar dari masjid setelah azan kecuali seorang munafik, kecuali orang yang terdorong keluar karena kebutuhannya ingin kembali ke masjid. Hadis ini menunjukkan larangan kalau kita mendengar